Shalom, berjumpa lagi dengan Kui, Grace, Unlimited, and Encouragement, Anugerah. Anugerahnya yang tak terbatas, dan encouragement, kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, yang tidak terbatas, menuntun dan membela kita. Hari ini, saya sharing kepada saudara tentang the next 40 blessing, yaitu tentang 40 berkat daripada 40. Di dalam Bible kita tertulis tentang beberapa hal tentang 40. Ada 40 hari, 40 tahun. Dan di sana, saya telah sharing kepada saudara tentang 40 blessing, tentang daripada Noah, dia yang telah diselamatkan oleh Tuhan selama 40 hari, 40 malam, hujan, badai, deras, banjir, air bah, namun Noah diselamatkan. Jadi dia mengalami kenikmatan, penyertaan Tuhan, keselamatan di tengah penghukuman dunia. Tuhan sedang menghukum dunia, tapi Noah alami 40 blessing, diselamatkan. Nah, bagi hari ini, saudara, ada hal yang luar biasa tentang 40 ini, di mana Musa pada waktu itu, mari kita membacanya, di Keluaran pasal yang ke-24, yaitu di ayatnya yang ke-18, di mana Musa dipanggil oleh Yahweh Elohim untuk dia alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan selama 40 hari 40 malam lamanya, Musa bersama dengan uh, Tuhan di dalam awan-awan di Gunung Sinai, di mana pada waktu itu saudara, Tuhan kepada Musa berbicara tentang satu hukum. Keluaran 24 ayat 18 dikatakan Musa masuk di tengah-tengah awan itu dan naik ke gunung. Musa berada di atas gunung 40 hari 40 malam lamanya. Musa selama 40 hari 40 malam, di sana ada kata 40. Ada blessing di sana. Apa yang dilakukan oleh Musa? Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-28 dikatakan ia berada di sana bersama Yahweh selama 40 hari 40 malam lamanya. Ia tidak makan roti dan tidak minum. Ia menulis perkataan perjanjian di atas loh itu, yaitu 10 perintah. Musa selama 40 hari 40 malam dia berpuasa, dan di sana Tuhan memberikan kepada Musa yaitu perkataan perjanjian. Perkataan perjanjian di atas loh yaitu loh batu itu, yaitu 10 perintah. So dikatakan di sana adalah perkataan perjanjian. Jadi Musa selama 40 hari, 40 malam, dia bersama dengan Tuhan. Musa menerima yang namanya yaitu perkataan perjanjian, saudara. Di pasal yang 34 ayat 28 ini dikatakan perkataan perjanjian. Wow, apa itu? Dikatakan the words of covenants, the tables, the word of the covenant, the 10 commandment. Perkataan perjanjian. Jadi ada perkataan perjanjian. Kenapa? Hukum Taurat, 10 perintah Tuhan, yaitu the 10 commandment, dikatakan the words of covenant. Ini yang miss daripada kekristenan. Banyak orang yang berpikir salah tentang hukum Taurat. Wah, jangan mengkhotbahkan Taurat. Jangan ngelirik-ngelirik Taurat. Wih, hari ini saya dan saudara telah dibaptis ke dalam Kristus in Christ. Engkau melirik ke hukum Taurat. Kita kan sudah di dalam Kristus nih.
Ada Kristus yang akan menuntunmu untuk engkau tidak berada di bawah kutuk hukum Taurat. Karena Yesus sudah menebus kita. Sudah dikatakan di sana bahwa 40 days and 40 night. 40 hari 40 malam. Musa menerima, saudara, namanya the words of the covenant. Perkataan perjanjian. Ternyata hukum Taurat itu disebut dengan the words of the covenant. Perkataan perjanjian. Janjinya untuk apa ini, saudara? Nah, sebetulnya hukum Taurat itu bagi Israel itu adalah grace. Yaitu hukum Taurat bagi Israel itu anugerah. Ini bukan sebuah penghukuman bagi Israel. Anugerah, saudara. Anugerahnya untuk apa? Anugerah ini. Ini kan, saudara. Di dalam Galatia eh, pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 di sana dikatakan begini, saudara. Kejadian pasal yang ketiga, Galatia 3 ayat yang ke-22 sampai 24. Ini hal yang luar biasa, yaitu dikatakan tetapi kitab suci telah menyatakan bahwa segala sesuatu dikurung di bawah dosa. Jadi segala sesuatu di bawah dosa. Manusia yang berdosa itu dikurung di dalam dosa. Wah, ini yang nggak kebuka oleh manusia adalah, oh kalau di bawah dosa dibawa ke penghukuman. Tidak salah. Tetapi perhatikan, saudara, di bawah dosa sehingga oleh iman dari Yesus Kristus, faith from Christ Jesus, janji itu dapat diberikan kepada mereka yang percaya. Ayat yang ke-23, namun sebelum iman itu datang, kita, yaitu Israel waktu itu, di bawah penjagaan dan dikurung di bawah hukum Taurat, sampai iman yang akan datang itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat itu menjaga Israel ternyata. The word of covenant atau hukum Taurat itu ternyata menjaga Israel sampai kapan? Sampai iman itu datang. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Ternyata hukum Taurat atau the word of covenant yang selama 40 hari, 40 malam Musa intim dengan Yahweh Elohim di Gunung Sinai, di Horeb. Gunung Horeb, pegunungan Sinai, di puncak sana. Itu adalah menerima grace untuk Israel berupa the Ten Commandments atau the word of the covenant, perkataan perjanjian, firman perjanjian, yaitu dengan ini adalah hukum Taurat penuntun sampai kepada Kristus datang sehingga kita dapat dibenarkan oleh iman. Ternyata 40 blessing bicara tentang tuntunan kepada Kristus. The word of the covenant itu adalah the law, hukum Taurat. Nah, saudara, hari ini saya dan saudara kita telah dibaptis ke dalam Kristus. Hari ini Christ in you. Engkau hari ini bukan dituntun kepada Kristus, tetapi Kristus menuntunmu untuk hidup sampai alami kehidupan kekal, keselamatan kekal bersama dengan Yesus Kristus. Katakan amin. Katakan bersama saya, hidupku berada di dalam Kristus Yesus. Untuk aku dituntun sampai hidup kekal. Nah, tentunya saudara, hari ini di dalam Kristus, Tuhan memberi saudara tuntunan-tuntunan. Tuntunan-tuntunan apa? Yuk kita melihat. Kalau bangsa Israel, saudara, alami 40 blessing, yaitu setelah 40 hari 40 malam,
Musa bersama dengan Yahweh Elohim, dengan Tuhan, dia menerima the word of the covenant atau the Ten Commandments. Dua loh batu, yaitu hukum Taurat. Hukum Taurat ini penuntun kepada Kristus, dan Christ is the end of the law. Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Itu Israel. Tapi hari ini kita telah berada di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita tidak ada kaitannya dengan hukum Taurat. Tapi ada tuntunan-tuntunan kehidupan di dalam hidup kita. Ayo kita melihat Kolose 1 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan begini, Kolose 1 ayat yang ke-16. Kolose 1 ayat 16 dikatakan, sebab oleh Dia, yaitu oleh Yesus Kristus, segala sesuatu diciptakan, baik yang di surga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, tahta-tahta, kerajaan-kerajaan, atau penguasa atau kuasa-kuasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, bagi Dia. Yesus adalah yang utama dari segala ciptaan ini. Dari segala ciptaan yang di surga, di bumi, yang kelihatan, tak kelihatan, tahta, kerajaan, penguasa, kuasa, diciptakan oleh Yesus, oleh Bapa di dalam Yesus, dan bagi Yesus Kristus. Nah, hari-hari ini, apakah yang sedang saudara alami? Apakah saudara sedang alami sesuatu yang tak terlihat namun kau butuh? Tuhan, aku butuh ini. Tidak kelihatan kan? Tidak kelihatan, tapi saudara butuh. Aku butuh. Lalu saudara berdoa. Aku percaya dalam nama Yesus, Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara berdoa. Aku percaya Tuhan memberikanku dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, ketika kau berdoa demikian, lalu misalnya saudara, engkau berdoa untuk masa depanmu kan, atau kesembuhan tak kelihatan, tapi engkau lagi sakit, kau berdoa, hey, di dalam Yesus Kristus, engkau terima 40 blessing. Yaitu, ketika Israel setelah 40 hari 40 malam Musa bersama dengan Tuhan dapat tuntunan keselamatan kepada Kristus, di mana hukum Taurat penuntun kepada Kristus. Dan setelah Kristus datang, darah dicurahkan, dosa diampuni, keselamatan diberikan. Hari ini kita telah berada di dalam Kristus. 40 blessing dalam Kristus juga diberikan kepada saya, kepada saudara. Yaitu apa? Kesembuhan. Adakah saudara di antara saudara yang sedang sakit hari ini? Saya berdoa, terima kesembuhan, yaitu di dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus juga telah mengalahkan, menundukkan, menaklukkan daripada 40. Yesus pernah 40 hari, 40 malam dia alami cobaan di padang gurun. Wah, pasti dia juga menang atas sakit, penyakit. Waktu dia menjadi manusia. Dan Yesus menang atas pencobaan di padang gurun. Dan Yesus juga menang atas maut, kematian. Setelah di dalam maut, kematian, saudara, ternyata dia harus hadapi maut. Tapi Yesus menang atas kematian maut. Dia bangkit dari kematian. 40 hari Yesus di bumi, kemudian dia naik ke surga. Yesus sedang mau berkata kepada mereka bahwa, hey, aku membawa berkat 40 blessing. Setelah kebangkitan, Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Dan kemudian dia naik ke surga. Itu 40 hari. Hari ini, pagi ini, engkau yang sedang sakit, engkau yang ada di rumah sakit, terima kesembuhan. Terima daripada Tuhan pemulihan atas tubuhmu. Apapun sakit penyakitmu, engkau disembuhkan. Dalam nama Yesus, engkau sehat, kuat, terima 40 blessing. Saudara, 40 blessing bagi Israel, yaitu terima tuntunan hukum Taurat yang menuntun mereka kepada Kristus, the word of the covenant, itu membuat Israel 10 perintah Tuhan, the Ten Commandments ini adalah the word of covenant.
Jadi janji Tuhan untuk apa? Untuk supaya mereka melanggar hukum Taurat mati? Bukan. Yang mati bukan mereka. Yang mati adalah Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus menggantikan kematian daripada mereka harus dihukum karena dosa mereka. Lalu oleh Yesus digantikan dengan kehidupan kekal, pengampunan, keselamatan. Hari ini kita telah berada dalam Kristus. Roh Kudus di dalam kita. Christ in you and Christ in me. Untuk apa, saudara? Dia mau menyertai saudara, menyembuhkan saudara. Engkau sedang dituntun oleh Yesus Kristus hari ini. Untuk apa? Untuk engkau terima mujizat Tuhan. Nah, saudara, hari ini penuntun kita bukanlah hukum Taurat. Penuntun kita adalah apa, saudara? Firman Tuhan katakan. Mari kita melihat. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-37 di sana dikatakan, di Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-37, Yesus berkata, dan dia yang mengutus aku, kata Yesus, yaitu Bapa sendiri bersaksi tentang aku. Kamu sama sekali belum pernah mendengar suaranya, apalagi melihat wujudnya. Saudara, Yesus sedang berkata tentang Bapanya di surga, di mana Bapanya telah mengutus dia, yaitu artinya Bapa itu tak terlihat, tapi Yesus itu terlihat. Nah, ketika Yesus itu terlihat, saudara, dia berkata bahwa Bapa yang menyuruh aku. Sekarang Yesus menyuruh Roh Kudus. Di Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26, di sana dikatakan demikian. Yohanes pasal 15 ayat 26. Sampai 27. Di sana dikatakan begini. Jika penghibur itu datang, yaitu Roh Kudus, yaitu dia yang kuutus kepadamu dari Bapa, yakni roh kebenaran yang keluar dari Bapa, maka dia akan bersaksi tentang aku, dan kamu juga akan bersaksi karena sejak semula kamu bersama aku. Jadi Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus satu. Nah, yang kelihatan Kristus, Roh Kudus tidak kelihatan, tapi Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Jadi artinya apa, saudara? Hari ini, saya dan saudara, bukankah ada Roh Kudus di dalam kita? Roh Kudus di dalammu akan membuat saudara selalu alami tuntunan kepada Kristus. Apa-apa Yesus, apa-apa Yesus. Yesus menjadi pusat dan senter dalam kehidupan kita. Yesus bukan hanya menjadi juru selamat kita. Saudara, apa-apa engkau berhasil, itu bukan karena usaha upayamu. Ya, engkau berusaha berupaya supaya berhasil. Tetapi sebetulnya Roh Kuduslah yang menuntun, memberi kekuatan untuk engkau berhasil. Tuhan ingin engkau dalam keadaan apapun yang engkau alami selama hidup di bumi ini, engkau selalu fokusnya itu Yesus Kristus. Semua tentang Yesus. Ini adalah anugerah yang tak terbatas. Kita, oleh karena masalah, fokus kita bisa lain. Fokus kita bisa lain, saudara. Bayangin, bangsa Israel selama ditinggal oleh Musa di atas Sinai dan akhirnya 40 hari 40 malam itu, apa yang dilakukan mereka? Karena mereka tidak melihat pemimpin yang kelihatan, yaitu Musa. Mereka sepertinya tidak bersama dengan Tuhan karena Tuhan itu sedang bersama dengan Musa di puncak gunung Horeb di pegunungan Sinai untuk memberi Musa hukum Taurat. Apa yang mereka lakukan? Bangsa Israel membuat patung lembu emas dan menyembah. Lihat, mereka tidak fokus kepada Tuhan. Karena mereka merasa aku tidak punya pemimpin. Aku tidak punya sesembahan. Aku tidak punya apa-apa. Hari ini, biarlah engkau. Janganlah engkau merasa ditinggalkan Tuhan. Roh Kudus ada di dalammu. Janganlah apa-apa.
Janganlah engkau mengandalkan yang lain-lain. Saudara, Roh Kudus akan menolongmu untuk engkau mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh Elohim. Biarlah saudara, kutuk sudah ditebus Yesus. Ketika engkau mengandalkan manusia, fokusmu adalah Yesus Kristus. Roh Kudus menuntunmu untuk apa? Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus. Supaya engkau mengandalkan Yesus dalam segala usaha upaya, dalam kesehatan saudara, di dalam keuangan saudara, dalam apapun yang kau lakukan kerjakan. Apa sih yang saudara butuhkan hari ini? Terima daripada tuntunan Tuhan. 40 blessing. Yaitu apa? Tuntunan. Selalu fokus Yesus, mengandalkan Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Supaya engkau dituntun dalam Yesus, engkau tetap berada dalam jalur keselamatan Tuhan. Berada selalu dalam tuntunan Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan juga berkata, Roma, pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Ini lihat saudara, inilah kita under grace bersama dengan Tuhan. Roma 9 ayat yang pertama dikatakan, di dalam Kristus, in Christ. Rasul Paulus berkata, aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta, hati nuraniku bersaksi bersamaku dalam Roh Kudus. Jadi saudara tidak pernah ditinggalkan sendiri. Dalam hati nuranimu ada Roh Kudus. Saudara, inilah unlimited grace, inilah anugerah Tuhan yang terbatas. Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam diri saudara, di dalam nurani saudara. Untuk apa? Selalu bersaksi, selalu fokusnya adalah Yesus Kristus. Apa-apa. Kenapa? Segala sesuatu diciptakan yang kelihatan tak kelihatan. Itu diciptakan di dalam Kristus. Apa sih yang menjadi kebutuhanmu yang tak kelihatan hari ini? Dalam nama Yesus, engkau terima. Wah, seakan Tuhan belum nampak Tuhan. Aku butuh rumah Tuhan. Belum nampak Tuhan berkatnya mana ini. Di dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberimu mujizat. Terima apa yang tak nampak menjadi nampak. Engkau mungkin sedang berhadapan dengan kuasa-kuasa. Sepertinya ada kuasa menindasmu, kuasa yang menekanmu, kuasa yang membuat engkau tidak bisa maju, engkau tertahan. Tapi di dalam Kristus, engkau terima 40 blessing ini, yaitu tuntunan. Selalu fokus kepada Yesus. Yesus Kristus membuat engkau mampu. Untuk apa? Untuk melihat tuntunan mujizat Tuhan. Bahwa kuasa di dalammu, roh di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Supaya apa? Supaya engkau hidup di ini bukan under another power, tapi tetap di bawah tuntunan Roh Kudus. Sehingga engkau alami kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Biarlah engkau terima. Biar engkau, saudara, terima 40 blessing. Berkat daripada kata 40 ini di dalam Bible, saudara, yaitu kalau Israel menerima tuntunan kepada Kristus, yaitu the word of the covenant, hukum Taurat yang menuntun mereka setelah 40 hari 40 malam, Musa bersama dengan Yahweh Elohim dan dia terima tuntunan kepada Kristus. Hari ini dalam Kristus, Yesus telah melewati 40 hari, 40 malam percobaan padang gurun dan menang. Yesus telah lewati setelah bangkit dari kematian 40 hari bersama murid-muridnya, kemudian dia naik ke surga. Jadi ada berkat surgawi. Hari ini berkat surgawi dalam Kristus. Terimalah. Selalu ada tuntunan. Di dalam Yesus Kristus, engkau dibuat Tuhan berhasil terima pemulihan dalam nama Yesus. Amin. Amin.